Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar dua hal ya, lanjutan dari implementasi Microsoft Word, yaitu yang pertama kita akan mencoba untuk bagaimana kalian membuat rumus ketika dalam membuat laporan ya, apalagi orang-orang keuangan ya, perbankan, akuntansi dan seterusnya, pasti ya membuat laporan keuangan dituntut untuk menampilkan rumus-rumus tertentu seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat suatu rumus ya, membuat formula rumus dalam Microsoft Word seperti itu. Ya, sebenarnya secara manual juga bisa, tetapi memang kurang enak dilihat seperti itu ya. Nah, caranya ini ada template contoh ya, contoh suatu rumus tertentu. Nah, kita akan coba membuat rumus yang mirip seperti ini. Bagaimana? Ya, kalau misalkan hanya nulis, misalkan modal sama dengan, nah ini sangat ribet sekali ya. Bagaimana misalkan pakai underscore ya, 100 ya, pakai underscore, ini 100 dikali 12 misalkan ya. Terus matiin lagi. Ini di sini ada proses kali, pengembalian. Nah, sedangkan yang di bawahnya kalian harus nulis seperti ini, nantinya kurung 100 kali 12 kurung ditambah kurung I dikali T seperti ini ya. Nah, ini akan terasa sangat ribet ya. Bisa sebenarnya ya, ini juga bisa, tetapi terlihat memang kurang begitu nyaman dilihat seperti itu ya. Ini juga sama ya, udah rumusnya. Dan kenyataannya nanti kan kalau yang namanya rumus itu mirip-mirip dengan gambar, mirip dengan tabel, harus diberikan caption rumus ya, atau misalkan gambar, nama gambarnya gambar 1 titik apa, kalau tabel 1 titik apa, rumus juga sama ya, di rumus 1 apa. Nah, kalau seperti ini kan susah seperti itu ya, kecuali dibikin image ya, atau dalam suatu shape tertentu ya, kotak, dibikin kotak, masukkan ini. Nah, itu sangat ribet. Makanya ya, ada suatu tool ya atau menu untuk membuat suatu rumus di Microsoft Word. Ya, caranya kalian nanti di sini ya ada menu home, insert, draw dan sebagainya. Kalian tekan tombol insert, cari yang namanya caption, equation ya. Cari namanya equation. Nah, di sini equation. Ini sebenarnya ada beberapa template yang sudah jadi. Nah, atau kalian mau insert baru ya, kita baru saja insert baru ya, kita insert misalkan seperti ini. Kita tulis modal sama dengan. Nah, di sini kita dapat lihat, di sini ada pembagian ya. Ada pembilang di atasnya, di bawahnya ada penyebut. Ada suatu pembagian yang dikalikan. Ya, ada bentuknya itu pembagian ya. Garis seperti itu kan pembagian. Makanya bagaimana caranya? Nah, kita cari di sini ya. Di atas ya, di menu equation itu ada ya template rumus yang bisa kalian pakai seperti itu. Nah, ini kan pembagian. Nah, di sini kebetulan ada submenu fraction ya. Kalian bisa pakai ya. Di sini ketika ada tanda panah ke bawah, ini ada beberapa contoh yang bisa kalian pakai ya. Saya ambil yang basicnya saja ini. Misalkan seperti itu. Setelah diklik, nanti tinggal klik yang atasnya ya, diklik atau di double klik boleh ya.
tinggal kalian tulis ya 100 dikali 12 seperti itu. Yang bawahnya tinggal klik yang bawah ya, yang kotak kotak yang bawahnya tinggal kalian tulis ya 100 dikali 12 ya, ditambah kurung I dikali T seperti itu. Atau kalinya mau menggunakan tanda asteris boleh ya. Tanda asteris itu yang ini bintang ya, angka 8 itu ya. Satu tombol dengan angka 8 boleh seperti itu ya. Atau yang pakai X juga nggak jadi masalah. Nah, ini udah ya. Untuk pembagiannya sudah, tinggal kita tambahin perkaliannya, tinggal diklik ya di sampingnya ya, baru dikali ya pengembalian seperti itu. Nah, ini otomatis ya, garisnya itu otomatis dibuatkan seperti itu. Kalau tadi kan tidak enak dilihat ya, karena tidak simetris seperti itu. Nah, ini udah otomatis ya, udah bisa ya seperti itu. Tinggal nanti kalian beri caption aja ya dari rumus yang sudah dibuat, tinggal diberi caption saja. Misalkan biasanya captionnya di bawah gitu kan. Ini kasih caption. Ingat memberikan caption, penamaan, masuk ke reference ya. Terus insert caption. Nah, seperti itu. Tinggal kalau di sini kan ada equation. Nah, ada equation yang sudah dibuatkan sebenarnya ya. Rumus ya, equation 1 misalkan rumus modal seperti itu. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan mau ke di tengah ya, tinggal ketengahkan dengan tulisannya tidak miring, Time New Roman misalkan seperti itu. Warnanya hitam ya, standar. Nah, ini ya kita sudah bikin equationnya seperti itu. Nah, ini nanti si rumus modal ini ya nantinya bisa dijadikan suatu caption tertentu. Jadi enak ya dibuatkan seperti itu. Kalian misalkan di sini mau rubah ya, ternyata ada akar ya, kita mau merubah kondisi untuk proses perkaliannya misalkan ya ke equation ya, tinggal ya, ini kan di sini tidak ada, di menu tidak ada ya kalau kita diklik di luar rumus ini. Nah, tinggal diklik aja ya rumusnya ya, tinggal di sini ada equation ya, klik mana yang mau kita rubah. Misalkan ini ada akarnya ya, misalkan akar 2 ini, tinggal tambah 100 seperti itu ya. Jadi tinggal kalian rubah-rubah. Terus ternyata misalkan di sini ada pembagian lagi ya, ada proses pembagian lagi, dibagi misalkan 50. Nah, ini sudah otomatis enak dilihat ya seperti itu. Nah, itu cara membuat rumus ya, cara membuat rumus dalam Microsoft Word. Oke, yang selanjutnya ya, menu-menu yang bisa kalian manfaatkan dalam Microsoft Word itu, kalian bisa membuat label. Label biasanya berguna ketika kalian membuat undangan ya, membuat undangan. Misalkan keluarga kalian ada yang menikah ya, biasanya kan kalian buat undangan. Nah, dalam undangan itu kan di plastik depannya itu ditempel suatu label ya, di sana menyatakan nama ya, terus tempatnya di mana seperti itu. Nah, sebelum kalian membuat atau mengatur ukuran kertas atau melakukan format ukuran label, nah kalian yang harus dilakukan pertama itu membuat data ya. Jadi kalian membuat data
undangan bisa menggunakan Excel ya. Kebetulan saya di sini sudah ada contoh ya. Ini saya sudah membuat ya contoh daftar undangan ya. Membuat contoh daftar undangan misalkan seperti ini ya. Nah, ini daftar undangan ya. Nama yang paling utama itu di yang atasnya ini ya. Yang paling utama itu yang di atas ya. Nama tabelnya. Tabel nama, tabel di, dan tabel tempat. Tempat ya bebas ya, bisa ya, dalam label itu kan bisa alamat orang tertentu atau di tempat. Biasanya kan biar simple itu di tempat. Udah aja seperti ini ya. Nah, kalau sudah ya kalau kalian sudah membuat tabelnya, daftar namanya, itu saya contoh ada 16 daftar nama di sini ya. Kalau sudah, kalian masuk ke Word-nya. Apa yang harus dilakukan? Kalian masuk ke menu mailing ya. Masuk menu mailing, terus di menu mailing ada Start Mail Merge ya. Klik Start Mail Merge, pilih misalkan label ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada letter, ada email message, ada amplop ya, ada dictionary ya. Kita pilih label karena rencana kita mau membuat label undangan ya. Klik label. Nah, di sini sebenarnya sudah disediakan ya. Kalian kan kalau ke toko-toko buku nyari kertas label kan ada merek-mereknya ya. Merek apa gitu kan, labelnya, ukurannya ya. Berapa. Nah, sebenarnya di sini sudah disediakan merek-merek brand label tertentu gitu kan. Nah, biar lebih enak kalian tidak perlu melakukan setting ulang. Kalian cari aja label yang ada di toko, kira-kira ada nggak di sini ya. Kalau sekiranya tidak ada ya, kalian bisa membuat atau melakukan setting sendiri. Caranya klik new label, misalkan kasih nama ya. Ukuran 103, rata-rata untuk undangan itu ukuran 103 ya, seperti itu. Nah, di sini ada setting ukurannya, baik dari ukuran top margin. Nah, di sini di atasnya di sini ada penjelasan. Ukuran top margin itu ukuran dari ujung kertas label sampai ke ujung dari kertas utamanya. Ini kan label itu bagian-bagian yang kotak-kotak yang sudah ada di kertas label ya. Jadi di sini ada, oh ini kira-kira ukurannya berapa. Makanya kalian kalau misalkan beli kertas label ya, beli kertas label itu nanti diukur sama kalian dari ujung ini ke ujung tepinya itu kira-kira berapa mili, berapa senti, seperti itu. Saya ambil contoh misalkan di sini 0,9 ya. Bentar. Kita ulang, di sini ukuran 103. Saya ambil contoh di sini 0,9. Terus untuk side marginnya, side margin. Nah, ini kan side margin itu dari tepi label ke tepi ujungnya. Saya ambil 0,2. Terus untuk vertical fitnya, nah ini vertical fitnya. Jadi dari ujung kertas label ke ujung kertas label yang lain secara vertikal ya. Kita ambil 3,8 misalkan. 3,8. Terus horizontal fitnya kita ambil 6,8. Nanti silahkan disesuaikan saja ya, sesuai ukuran yang ukuran label yang sudah kalian beli nantinya. Label height itu 3,2, weight-nya 6,4. Nah, di sini number across. Jadi jumlah label yang berjejer ke samping itu ada berapa? Gitu kan. Labelnya misalkan ada 3, ke bawahnya ada berapa? Biasanya kalau ukuran 103 itu
ada 4 ya, seperti itu ya. Pegnya ya, untuk pegnya kayaknya ini disesuaikan di custom ya, ukurannya berapa ya, kalian tinggal ukur saja, ukur ujung ya, ujung kertas labelnya ya, itu ya, dari kiri ke kanan berapa, dari atas ke bawah berapa. Saya anggap ini sudah diukur lah ya, saya anggap sudah diukur, tinggal klik OK. Nah, ini udah jadi ukurannya. Ini kenapa tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Bagaimana supaya bisa terlihat? Caranya di sini ada ya, di ujung kiri atas ya. Sebenarnya ini berupa tabel ya. Tinggal diklik ya. Nanti tinggal munculkan garis supaya terlihat ya. Munculkan dulu. Nah, seperti ini. Ya. Ini sudah dapat ya, sudah ada. Nah, bagaimana sekarang caranya? Tetap masuk ke mailing ya, masuk ke mailing. Nah, di sini ada select recipient ya, klik use. Nah, ini ya, use an exiting list. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan ke data Excel yang sudah dibuat ya. Jadi ini pilihnya use an exciting list ya. Kita cari, tadi kebetulan saya sudah buat ini ya, yang daftar nama undangan, tinggal open, yes, seperti itu. Nah ya, setelah itu bagaimana? Tinggal kalian, oh ya ini belum ya, ini oke ya, oke. Nah, ini selanjutnya apa yang harus dilakukan ya? Tinggal kalian di sini ada rule ya, ada menu rule ya. Sebelum ke menu rule, nah di sini kalian harus menambahkan dulu data apa yang mau ditampilkan. Nah, di sini ada insert merge field. Klik apa yang mau ditampilkan. Tadi kan di Excel itu kan judulnya itu ada nomor, ada nama, ada di, ada tempat ya. Kita tinggal pilih yang ini ya. Nama, enter ya. Tinggal enter aja ya. Terus apa kira-kira setelah nama? Di, enter. Terus tempat ya, tempat ya. Ini yang next recordnya kita hapus aja dulu ya, jangan dulu ke sana. Nah, ini ya, ini sudah, tinggal kalian posisikan. Biasanya kan kalau label itu posisinya di tengah-tengah. Nah, ini kita sudah dianggap ini posisi di tengah, seperti itu. Setelah itu bagaimana ya? Setelah itu tinggal di sini ada update label ya. Update label. Nah, tuh saya ulang ya. Saya ulang, kita ulang dari awal. Nah, di sini belum ada ya, belum muncul. Bagaimana caranya memunculkan datanya nantinya? Kalian masuk ke menu mailing, terus di sini karena tadi kan sudah terhubung ya. Tadi sudah terhubung ke data Excel-nya. Setelah terhubung ke data Excel, kalian masuk ke menu mailing, terus insert merge field, apa yang mau ditampilkannya, namanya misalkan, terus di, terus tempat ya, seperti itu. Nah, gini. Nah, kita coba ya. Caranya kita coba apakah berhasil atau belum ya. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke menu mailing, terus ada di sini preview result. Tinggal diklik. Nah, otomatis ya. Yang tadinya ya, kita unklik lagi preview resultnya itu di sini kan nama, di, tempat ya. Ketika kita preview, di sini sudah berubah jadi Angga, di, tempat. Kita lihat di sini kan Angga itu nomor 1 ya. Nah, itu. Nah, sekarang ini kan masih kosong ya. Apakah misalkan ini
bisa di copy paste, copy, misalkan paste seperti itu ya. Kita posisikan di tengah lagi seperti ini. Kita coba ya, masuk lagi ke mailing, terus preview. Nah, ternyata di sini angka tidak berubah. Makanya kondisinya jangan seperti itu. Harusnya bagaimana? Harusnya ya, boleh kalian copy paste. Nah, sebelum field nama, kalian bisa masuk ke sini rules ya, next record. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama ini tidak ada next record, yang kedua itu ada next record. Silahkan kalian preview. Nah, sekarang namanya ada Angga, yang di label kedua ada Ridwan. Kita lihat. Nah, Ridwan kan urutan kedua. Nah, itu sudah berubah. Itu. Nah, tapi kan kenyataannya ini harus kalian bikin ya. Copy paste lagi semuanya. Copy paste, ini copy paste, lumayan gitu kan. Ada 12 yang harus di copy paste. Nah, caranya ya biar tidak tidak harus copy paste ya. Di sini kan sudah ada nih, di sini kan sudah ada nama tempat. Di sini langsung aja update ya, ada pilihan update label seperti itu. Kalau dipilih langsung update label udah langsung otomatis. Tapi masalahnya ini kan masih belum di tengah-tengah ya. Tinggal kalian blok semuanya, atau blok yang belum posisinya di tengah tinggal posisikan nanti di tengah. Ke layout, nanti pilih yang grup untuk align ya. Ini. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita coba ya, masuk ke mailing, result. Seperti itu. Nah, ini sudah dapat ya. Angga, Ridwan, Yudi, Cahya sampai ke Yoga. Ini kan ada 12 gitu kan ya, ada 12. Sedangkan di sini kan ada 16 ya. Apakah harus buat lagi manual? Tidak perlu ya. Tidak perlu buat lagi labelnya. Udah seperti ini. Caranya bagaimana ya? Supaya bisa menampilkan data keseluruhan. Misalkan kalian bisa memilih data, saya mau ngeprint dulu data dari data ke 1 sampai data ke 20 misalkan seperti itu, atau ke 16 ya, karena di datanya baru 16. Nah, di sini ya di menu mailing ya, mailing di sini ada merge rank. Kita pilih misalkan yang record ke 1, urutan ke 1 sampai urutan ke 16 seperti itu. Setelah itu tinggal klik finish and merge ya. Finish and merge, mau di print langsung atau mau di preview bisa ya. Nah, edit individual dokumen. Nah, seperti ini. Jadi otomatis akan membuka halaman Word baru ya. Ini membuka halaman Word. Nah, ini kan ini Word pertama tadi untuk template labelnya. Ketika tadi diklik finish merge individual, akan membuat sebuah halaman Word baru. Nah, ini ya. Nah, Angga ini kan ada 12. Kenapa ini ada kosong? Tadi kan saya setting asal-asalan saja ya. Kalian harus benar nyetingnya, ngukur kertas labelnya berapa, seperti itu. Ini 12, sisanya kan 3 lagi di mana? Ya di bawah di sini. 3 lagi, 4 lagi ya. 12 ya. Ini 4 lagi. Sisa ini kenapa kosong? Karena memang kan settingan untuk label itu ada, dalam satu label itu 16, dalam satu kertas label ada 16 label. Gitu kan ya. Ada 16 label. Makanya di sini tiap label itu sudah terisi. Berarti total ada 12, sisanya ada 3 seperti itu. Sisanya ada 4. Ya, sisa ini kosong. Terus bagaimana sekarang? Tinggal close aja ya ini. Close aja. Gak usah di save, nggak jadi masalah, dan save. Nah, bagaimana sekarang misalkan mau menambah data, tadi datanya coba kita tambah datanya. Misalkan Firdan misalkan ya.
Firdan, terus ada lagi misalkan Andi ya, Rahmi. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa ini juga tinggal kalian bisa langsung ya, nggak perlu nulis ulang, tinggal drag aja. Nah, ini jangan lupa di save ya, Excelnya tinggal di save seperti itu. Untuk nomor bagaimana ya, untuk lebih rapi ya tinggal nomornya tinggal diurutkan lagi seperti itu. Nah, kita sudah nambahin tadi 16, ditambahin sekarang 3 seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya karena ini terhubungnya. Kalau misalkan ya kita lihat ya, ini tidak dihubungkan lagi ke database. Karena ini masih database lama. Kita coba ya, preview result ya. Atau misalkan oh ya tadi yang ini ya 1 sampai berarti tadi 16 tambah 3 19 ya. 19 seperti itu. Kita coba ya. Ini 12, 13, 14, 15, 16. Yang data yang sudah diinputkan, yang baru diinputkan tadi itu ada Firdan, Andi sama Rahmi. Di sini tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena memang ya belum dihubungkan ke data yang baru. Makanya caranya kita masuk lagi ke sini ya. Caranya untuk menghubungkannya itu ke dalam select recipient, use an exciting list lagi ya. Cara untuk menghubungkan ke dalam Excelnya itu select recipient, use an exciting list ya. Klik, pilih lagi Excel yang tadi yang di mana yang sudah diupdate datanya mana. Ini ya. Kita pilih ya. Tidak perlu di open. Oke. Nah, terus apakah perlu update label? Tidak perlu. Ini untuk template sudah jadi ya. Template label sudah jadi, tidak perlu lagi diupdate label ya. Seperti itu. Ntar kita ulang ya ini ya. Kita ulang. Kalau mau misalkan kok data yang sudah diinputkan di Excel belum muncul, kalian masuk lagi ke mailing ya, ke mailing, select recipient ya, terus use an exciting list, cari tabel Excel yang data Excel yang sudah kalian buat tadi ini ya, open, yes ya, biar nyambung. Oke. Nah, setelah itu kita coba ya, kita preview dulu. Kalau di preview ini hanya untuk melakukan preview untuk lembar pertama. Sebenarnya untuk lembar kedua juga tinggal bisa di sini ya, lembar kedua, lembar ketiga dan seterusnya. Preview, angga, terus lagi ya, ini tuh berubah ya. Tapi ini terus-terusan ya. Karena kalau nge-preview itu per data ya. Kita lihat data yang kedua dimulai dari Ridwan. Ya, ini untuk data pertama kan Angga. Terus data kedua Ridwan. Nanti untuk slide yang ketiga itu atau lembar sheet yang lembar ketiga itu pasti Yudi di awal di sini ya. Makanya itu hanya fungsinya untuk melakukan preview saja. Kalau untuk melakukan pencetakan sesuai dengan data yang ada, di Excel itu kalian masuk ke sini aja, merge rank ya. Seperti itu. Berapa gitu kan data yang mau di print, takutnya mungkin labelnya sedikit, atau saya misalkan hari ini mau ngeprint sebanyak 100 data dulu gitu ya. Dari nomor 1 sampai 100. Nah, tinggal dipilih ranknya. Saya ambil misalkan dari 1 sampai 19 aja semuanya. Berarti di sini tinggal pilih 1, di sini 19. Langsung merge finish, klik individual, jangan print dokumen ya, itu karena itu langsung melakukan printing dokumen ya. Tidak bisa melakukan, takutnya ya ada editing sedikit. Nah, ini bisa lakukan di sini edit individual dokumen. Nah, ini sudah ya.
ini untuk lembar pertama, kita lihat lembar kedua. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul ada Firdan, Andi, Rahmi dan seterusnya. Nah, fungsinya kita melakukan ini bisa di save, bisa di tidak di save juga nggak jadi masalah. Mau di save nggak jadi masalah, silahkan ya. Nah, fungsinya kenapa harus melakukan edit individu, mengklik edit individual dokumen. Oke, contohnya gini. Ini kan bisa melakukan edit ya. Jadi yang tadi itu template, kalau ini kan data yang sudah jadi. Misalkan ternyata ini ya, ternyata Bapak Angga ini ada gelarnya Haji Angga seperti itu. Atau misalkan ya, datanya terlalu panjang ya, namanya terlalu panjang sampai-sampai mungkin tidak cukup. Nah, jadi seperti ini misalkan ya. Mau dibuat simpel, tinggal dihapus seperti itu. Atau mau nambahin apa ya. Jadi bisa sebelum di print bisa dulu diedit dulu gitu. Nah, itu gunanya dilakukan edit ya. Diklik yang edit. Kalau di print langsung seperti ini, nanti langsung melakukan printing. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, takutnya namanya kepanjangan atau seperti apa. Nah, itu ya. Makanya lebih baik edit individual dokumen seperti itu ya. Jadi itu cara untuk membuat label ya, membuat label undangan. Sebenarnya bukan hanya undangan ya. Kalian bikin amplop gitu kan, label di amplop itu bisa ya. Seperti itu. Nah, ini template-nya. Jadi template ini nggak akan cuma satu lembar dibikin, ribuan data tapi template-nya cuma satu lembar seperti ini. Beda halnya kalau kalian manual, bikin manual tabel seperti ini, nanti satu-satu kalian ngisinya gitu ya. Kalian satu-satu ngisinya, di blok lagi tiap halaman, itu memerlukan waktu yang sangat lama seperti itu. Nah, makanya dalam Microsoft Word ada suatu menu untuk mempermudah kita membuat suatu label. Baik, itu saja mungkin pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.